kondisi saya sekarang baik-baik saja, nafas sudah lebih lega. Oke, mungkin gitu aja ya. Soalnya di sini tidak boleh merekam video, jadi saya minta izin sama susternya. Oke, nanti untuk selanjutnya saya akan buat video untuk memberitahu kalian semua ya. Oke, udah. Halo semua saudaraku yang budiman. Jadi hari ini tanggal 21 September 2023. Jadi hari ini saya sudah pulang dari rumah sakit. Kemarin tanggal 20 saya melakukan tindakan operasi. Jadi di video ini saya akan menceritakan semua kondisi yang saya rasakan dan hasilnya gimana kepada teman-teman semua ya. Oke teman-teman, jadi kemarin tanggal 20 tindakan operasinya itu dimulai, yang saya ingat ya, yang saya masih belum dibiuskan itu saya melihat jam 11 siang jam Malaysia, dan setelah itu saya dibiuskan dan setelah sadar kurang lebih jam 5 sore jam Malaysia. Jadi saat melakukan tindakan operasi itu saya tidak merasakan apa-apa. Saya cuma bermimpi kampung halaman saya di kota Singkawang dan saya melihat kayak banyak sawah padi. Terus pokoknya ada kayak kata-kata itu saya sedang menolong orang-orang yang ada di kota saya. Artinya sampai sekarang saya masih belum mengerti maksud dari mimpi itu apa. Yang saya tanggap sekarang mungkin untuk kedepannya saya harus banyak menolong orang-orang yang ada di kota Singkawang ya. Semoga nanti rezeki saya lancar, saya akan banyak menolong atau berdana untuk teman-teman kita di kota Singkawang. Dan mengenai hasil operasi yang saya rasakan hari ini, operasinya sukses banget. Dan dokternya pas melakukan tindakan operasi dia menemukan 4 jalur listrik yang tidak bagus, tapi setelah dia menyumbat satu arus listrik yang pertama, mendadak 3 ini menghilang. Jadi setelah dia memutuskan satu jalur ini yang bikin jantung saya berdebar itu, yang satu ininya udah ditutup, setelah itu yang 3 ini menghilang. Jadi kayaknya udah lancar gitu. Jadi dokter hanya memutuskan satu arus listrik di dalam jantung saya saja, dan setelah saya bangun saya langsung merasakan lega banget. Nafas saya merasa lega banget guys. Saya sangat bersyukur bisa merasa nafas seperti biasa gitu ya. Kayak sekarang saya ngomong masih agak tarik nafas gitu ya. Itu mungkin pengaruh dari ma saya, soalnya saya juga mempunyai penyakit ma yang lumayan berat ya. Terus biasanya kalau sebelum operasi saya harus menarik napas panjang-panjang gitu, tapi kalau dikeluarkan nafasnya saya merasakan kayak susah untuk melepaskannya. Tapi setelah operasi saya tarik nafas, saya buang nafas, langsung kayak nafas itu langsung keluar guys. Kalau sebelumnya nggak bisa kayak gitu. Sebelumnya kalau saya tarik nafas gitu ya, kayak ada angin gitu mau masuk ke jantung. Tapi kalau sekarang sudah nggak merasakan rasa kayak gitu lagi guys. Berarti mungkin kedepannya jantung saya akan aman, tidak akan berdebar lagi ya. Semoga demikian lah ya. Pokoknya sekarang saya senang banget hari ini bisa kembali bernafas seperti biasa ya. Kalau untuk sekarang ini saya jujur masih agak capek, soalnya semalam di ruang ICU itu kurang tidur. Sekarang masih agak terasa capek, ngantuk, dan saya minta maaf di dalam ruang ICU itu saya tidak bisa mengambil video ya, soalnya itu nggak diizinkan untuk main HP di sana. Jadi sebenarnya tanggal 21 ini seharusnya saya harus nginap di ruang biasa dulu 1 malam, tapi kata dokternya kondisi saya di ruang ICU itu semua bagus. Dia cek irama jantung saya segala macam, semuanya pokoknya bagus banget. Jadi saya tidak perlu nginap di ruangan biasa lagi. Jadi udah bisa langsung pulang ke hotel guys. Ya pokoknya
saya merasa senang banget guys, bisa kembali kembali normal napas saya, dan semoga kedepannya tidak kambuh lagi penyakit saya. Dan lubangnya itu dia masuknya lewat paha guys. Lubangnya kecil banget, kayak biasa kita infus ya lubangnya sekecil itu. Saya kira bakal besar banget lubangnya, ternyata kecil banget. Itu benar-benar sangat bagus dokter ini. Nanti saya akan masukin video dokternya dan foto dari dokternya ya. Itu dokternya benar-benar baik banget. Saya sangat salut sama dokter di Penang ini guys. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berdoa untuk saya. Saya tidak bisa membalas satu persatu komen kalian karena terlalu banyak, dan saya juga masih butuh istirahat. Mohon maaf ya sebelumnya ya, saya tidak bisa balas satu persatu. Oke, pokoknya terima kasih banget untuk teman-teman semua udah doakan saya di YouTube, di Facebook, di mana saja itu. Saya berterima kasih banget, dan saya sangat bersyukur bisa mengenal Dharma, dan mungkin ini semua keajaiban guys. Keajaiban. Sebenarnya mau ada 4 jalur yang mau disumbat, tetapi setelah sumbat satu jalur, yang lain otomatis hilang guys. Mungkin ini juga sebuah keajaiban ya. Sangat bersyukur kepada Buddha kita, Buddha Siddhartha Gautama, Kuan Se Yin Pusa, Mila Chu Si, Ji Kong Lao Si, dan semuanya lah pokoknya. Sangat berterima kasih kepada para Buddha sudah menolong saya kembali sehat lagi. Saya berharap teman-teman bisa juga sering melafalkan parita, Mila Chu Ku Zhen Jing, Xin Jing, terus Ta Pei Zhou, itu semua sangat membantu guys. Jadi saya berharap banget teman-teman bisa melafalkan parita setiap harinya. Dan saya juga sangat berharap kepada teman-teman setiap hari bisa berbuat kebaikan kepada siapapun. Jangan pandang suku, pokoknya setiap hari siapa saja dimanapun kita harus tetap berbuat baik kepada semua orang ya. Oke guys, jadi hari ini tanggal 23 September ya, hari Sabtu. Saya sudah konsul ulang sama Dr. Njit Beng dan Dr. Hafiz. Tadi pagi jam 8.30 saya ketemu sama Dr. Hafiz dulu. Kata Dr. Hafiz, kondisi saya itu, jantung saya itu kan membesar sebelah. Jadi katupnya itu dia ada beberapa tahap. Misalnya ada tahap 1 yang nggak begitu parah, tahap 2 yang lebih parah, tahap 3 makin parah, yang tahap 4 itu yang parah banget. Punya saya, katup saya itu masih kategori nomor 1. Jadi katupnya itu masih berfungsi dengan bagus. Jadi katanya untuk sementara katupnya itu tidak perlu untuk dioperasi, katanya masih bagus. Tapi tidak tahu untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan, jadi tidak tahu harus perlu operasi atau tidak. Jadi kita belum tahu ya. Terus habis itu saya ketemu Dr. Njit Beng lagi yang kemarin operasi saya, dan ada cek EKG lagi, dan irama jantung saya sekarang sudah normal, sudah makin bagus. Dan saya bertanya sama dokternya apakah penyakit yang berdebar kencang itu akan kembali lagi. Dia jawabnya kebanyakan sih tidak. Biasa katanya kalau orang jantung yang normal itu paling ada 2 jalur yang bermasalah. Biasa ketemu 2 jalur yang bermasalah. Tetapi karena saya ada kelainan jantung, jadi kemarin ketemu ada 4 jalur kan. Tetapi setelah ditutup 1 jalur yang pertama yang paling besar pengaruhnya itu ditutup. Jadi sisa 3 jalur ini jadi tidak kelihatan lagi. Ya semoga tidak kambuh lagi penyakit ini ya. Katanya kalau misalnya akan kambuh lagi ya harus ambil tindakan lagi kayak kemarin, disumbat lagi jalur listrik mana yang berdebar lagi, itu harus melakukan tindakan lagi. Ya doain admin semoga tidak kambuh lagi lah, tidak kambuh lagi. Terus admin juga tanya, biasa saya sering kayak narik napas begini, itu pengaruh dari jantung atau yang lain. Katanya kalau irama jantung tidak berpengaruh ke situ, itu mungkin lebih ke mah. Jadi mah saya juga lumayan parah ya, sering kembung, itu katanya lebih pengaruh ke mah. Oke guys, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk kondisi sekarang masih oke ya, masih bagus.
Tapi ya masih belum bisa normal kayak orang normal biasa gitu, sehat-sehat masih belum lah. Mungkin harus pelan-pelan saya minum obat. Jadi kalau untuk jantung saya yang membesar itu harus minum obat seumur hidup supaya menjaga kestabilan irama jantung saya, guys. Oke guys, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan di video ini. Doain admin semoga bisa cepat pulih ya, dan bisa membuat video lagi untuk kalian semua. Dan nanti saya akan bagikan video dan foto dokter Hafiz dan dokter Njit Beng untuk teman-teman semua.